pada saat itu kalau nggak salah dalam 3 hari kenaikan followersnya banyak banget. Wah cepet banget. Cepet banget, saya juga heran tuh. Waktu kejadian itu baru 1000-an lah, 1000 atau 2000 lah. Cuman setelah berapa hari setelah itu kan naik tuh kok sampai 50, maka sampai 100. 100.000 ya? 100.000. Okay. Itu sekarang ini udah 160 lebih. 160.000 lebih. Orang kalau udah pensiun itu mungkin pikirannya butek atau pikirnya udah ini lagi atau merasa terasing lah dari pergaulan, kan banyak kok yang gitu. Apalagi orang pensiunan kok post power syndrome ya istilahnya ya. Oke. Saya tuh ngalamin juga kok dulu kok. Yang bisa kalau itu kadang-kadang anak-anak nggak salah apa-apa saya ngomel itu ada juga tuh. Namanya materi hasil dari affiliate pasti semua orang suka lah kan. Oke. Ya kan semua orang suka. Nanti kalau penggunaannya saya kan udah berumur juga nih. Nah, kalau ada menerima dari orang kita juga akan memberi. Wah, mungkin lebih banyak berbaginya lah. Sosok affiliate yang sempat viral di dunia per-affiliatan TikTok akhir-akhir ini. Pak Basri yang umurnya sudah tidak muda lagi ternyata bisa aktif menghasilkan dari affiliate TikTok. Kira-kira apa-apa aja ya rahasia Pak Basri bisa mengembangkan akun sampai mendapatkan 150.000 followers dalam waktu hanya beberapa hari. Buat teman-teman yang kepo dengan ceritanya, pastikan nonton podcast ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Pak Basri. Koleo. Terima kasih sudah mau hadir di podcast ya, aku Pak. Koleo. Buat teman-teman di sini yang mungkin menggandrungi dunia affiliate ya, pasti tahu kalau sosok Pak Basri ini baru viral banget. Ya, terutama di kalangan affiliate. Karena kemarin itu sempat ada banyak banget akun-akun yang men-screenshot akunnya Pak Basri, terus konten-kontennya Pak Basri dan diposting karena mereka merasa mungkin ini sesuatu yang unik, nggak sering kita temukan teman-teman affiliate yang seumuran Pak Basri. Rata-rata kan mungkin umurnya aku atau mungkin 30-an lah maksimal. Tapi Pak Basri ini sendiri kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? 68 kok. 68. Iya. 68 tapi tetap tetap semangat banget ya terhadap perubahan teknologi gitu ya. Ngikutin aja kok. Jadi kalau ada hal-hal baru pelajarin gitu kayak gitu aja. Oke, awalnya Pak Basri itu tahu TikTok itu udah sejak kapan? Belum lama sebetulnya kok. Oh. Jadi waktu itu saya nonton podcastnya yang kasih solusi itu kok. Oke. Itu kan yang affiliate dikumpulin tuh yang leader-leadernya deh kayaknya. Itu kan mereka menceritakan penghasilnya masing-masing tuh. Saya kaget juga, wah kok bisa pada gede-gede ya gitu. Saya penasaran. Saya buka-buka tuh TikTok kan suka di sekolah ini saya pelajarin gini. Wah iya ya gitu. Nah saya banyak nonton gitu kok. Banyak nonton, saya dengerin juga yang leader-leadernya itu caranya gimana. Itu saya terusin gitu kok. Oke, tapi pada akhirnya aku pertama kali notice Pak Basri itu karena ini. Jadi ada ternyata ya ini benar-benar tanpa diketahui, tanpa aku minta juga, tanpa tim aku bahkan nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba video Pak Basri ada bikin konten menggunakan buku aku. Iya. Tapi pada saat itu videonya nggak ada keranjang kuning. Iya. Jadinya salah satu bisa dibilang mungkin murid, bisa dibilang followers juga ya. Mereka melihat loh ini orang kenapa mempromosikan buku Koleo, tapi kok nggak pakai keranjang? Apa mungkin dia nggak diajarin gitu? Jadinya nge-tag aku dong. Dan aku ngecek. Makanya kemarin itu langsung aku info ke admin mentor. Ini siapa ini bapak ini? Aku mau nomornya. Makanya di malam tersebut kan aku langsung chatan sama Pak Basri. Itu ceritanya gimana itu bisa sampai akhirnya dari tahu tuh dari nonton podcast kasih solusi tahu adanya affiliate sampai akhirnya memberanikan diri mempromosikan produk-produk termasuk buku aku. Yang awalnya itu kan belajar mandiri aja kok manual kan. Jadi terutama ya buku Koleo ini dari nol sampai FYP. Yang menarik saya itu bukan FYP-nya. Tapi justru nolnya kok. Nolnya. Karena saya beranggapan kalau dari nol kan berarti dari nggak tahu apa-apa nih. Nah saya belajar di situ. Begitu saya beli ya memang. Jadi di bab pertama itu sepertinya Koko mindsetnya dulu ya. Mengajarkan bahwa kita tuh kalau mau jadi konten kreator ya harus
mentalnya disiapin dulu gitu saya. Baru nanti bab kedua masalah teknis ya, mengenai apa yang ya teknis lah untuk ini. Jadi saya mempelajari itu dari situ kalau saya ikutin yang teknisnya satu-satu. Sebetulnya Keranjang Kuning itu saya sudah ini tuh. Sudah disematkan. Sudah. Cuman ini juga saya tanya ke grup admin yang Wakmi ya kok ya. Iya. Itu nanya itu. Nah, tapi memang pengalaman pertama saya waktu buku itu datang, kan saya semangat tuh kok. Langsung saya kontenin. Nah, cuman masalahnya saya kontenin dari saat buku datang, kemudian kan ada itunya tuh, pengirimnya tuh, itu saya shoot semua. Begitu di-upload kena peringatan. Iya, jadi ternyata bukan Pak Basri pada saat itu tidak tahu cara memasang keranjang. Sudah tahu. Sudah dipasang. Sudah dipasang. Cuman kenapa hilang itu yang saya bingung gitu. Ternyata ada pelanggaran. Saya kan nggak tahu nih. Rambu-rambunya belum tahu lah ya kan. Itu begitu pelanggaran, ternyata heboh. Sampai rame tolong dibantu. Sampai terakhir yang saya ingat tuh, yang Koleo bikin VT juga ya. Kenal kan sama bapak ini gitu. Kan. Nah, terus di DM-nya kan masuk tuh. Nah, saat itu kan saya sholat di masjid kan. Koleo kayaknya DM-nya sebelum itu deh. Kan agak lama tuh kalau dari masjid kan. Begitu sampai di rumah saya buka lagi, loh ada ini, langsung saya balas kan. Terus yang Koleo tuntun supaya ini kan Koleo bilang, udah banding belum? Banding gimana caranya kok kan? Kalau lihat tuntun, nah, itu saya ikutin aja mulai dari situ tuh. Nah. Makanya kemarin itu pada saat ketika orang-orang kan kondisinya itu melihat akun Pak Basri itu konten sudah banyak tuh. Dan kontennya itu kan memang full affiliate karena kontennya itu misalnya megang produk sehat selalu Bapak Ibu, ini ada apa, ada misalnya ada Baygon atau ada apa gitu ya, ada apa tuh sikat gigi misalnya, sabun, tapi konsisten gitu semua kontennya nggak ada keranjang kuning. Terus aku perhatikan kan kita itu kalau misalnya jadi affiliate di profil itu ada etalase. Nah etalasenya juga hilang. Nah dari sana baru aku menebak-nebak, jangan-jangan ini Pak Basri sebenarnya selama ini sudah menautkan, tapi kena pelanggaran. Makanya langsung tuh aku tanyain mana ini nomor bapak ini, aku kontak langsung aja. Itu makanya aku sampai kontak kan. Tapi terakhir dicoba aju banding. Yang kalau lihat tuntun tuh, ajuin banding seperti ini saya ajuin. Alhamdulillah. Dan kalau nggak salah beberapa hari kemudian itu udah balik lagi ya? Udah balik. Terus, oke, ini mungkin aku mau tanya dulu nih, di momen apa Pak Basri sadar kalau akun Pak Basri itu viral? Tadi kan ceritanya pulang tuh dari masjid. Nah terus aku kontak tuh, itu udah sadar belum kalau? Belum, itu kan baru itu. Karena itu ya saya diam aja. Nah saya nggak inilah. Pagi-pagi besoknya anak saya ngasih tahu, papa viral. Saya kan nggak ngerti kan, viral apaan? Nah ternyata dijelasin gitu. Itu ternyata udah kemana-mana kok. Udah ke apa yang X itu apa ya? Apa? Ke Twitter. Oh Twitter, oke. Ke Twitter udah kemana-mana lah. Mana juga ngasih tahu katanya viral gitu kan. Saya kan bingung kan. Ya udah saya nggak begitu ini. Begitu lama-lama ini, ya akhirnya. Dan pada saat itu kalau nggak salah dalam 3 hari kenaikan followersnya banyak banget. Wah cepat banget. Cepat banget, saya juga heran tuh. Waktu kejadian itu baru 1000-an lah, 1000 atau 2000 lah. Ya karena pas aku chatan sama Pak Basri juga kayaknya masih ribuan. Masih ribuan. Kalau yang sama Koleo udah sekitar 5.000, 6.000 deh itu. Cuman setelah berapa hari setelah itu kan naik tuh kok. Sampai 50, makanya sampai 100. 100.000 ya? 100.000. Oke. Itu sekarang ini udah 160 lebih. 160.000 lebih. Waduh, saya heran juga. Alhamdulillah rezeki. Dan akhirnya sekarang udah, kalau nggak salah kemarin udah sempat live juga ya? Udah mulai aktif. Mulai aktif. Jadi kemarin itu buat teman-teman ceritanya itu Pak Basri setelah keranjang kuningnya sudah sempat balik, ternyata kena lagi tuh sekali pelanggaran. Pas banget itu momennya itu adalah ketika aku udah janjian duluan sama Pak Basri di hari tersebut itu mau datang ke rumah. Tapi karena aku lihat kena pelanggaran,
ya udah aku langsung ajak juga tim TikTok. Jadi sebelum ke rumah Pak Basri itu aku ke kantor TikTok dulu. Jemputin orangnya dulu nih, baru ke rumahnya Pak Basri. Terakhir udah dibantu dan udah bisa jualan. Udah. Oh, udah aman. Langsung tuh dan. Oke. Nah, sekarang ini nih, aku mau tanya nih Pak. Kalau misalnya dari awal sampai sekarang itu sudah mulai ada penjualan belum? Sudah kok. Itu di hari berapa tuh ada penjualannya? Hari keberapa ya? Sebetulnya sebelum itu meledak, itu udah ada cuman kecil lah. Cuman angkanya udah nggak nol lagi lah gitu kan. Begitu viral kemarin, langsung naik banget. Itu boleh di-spill nggak Pak ke teman-teman? Maksudnya supaya teman-teman ada bayangan kalau misalnya mereka itu ngonten, emang dalam waktu singkat itu GMV-nya itu gampang emangnya dapatnya dan bisa naik ke berapa gitu? Oh gitu. Maksudnya ini ditunjukin? Enggak, disebutin aja kira-kira. Jadi waktu terakhir itu udah, kalau M itu berarti jutaan kok ya? Iya, M itu jutaan. M itu ya udah berapa M gitu ya? Adalah 10 apa berapa gitu yang JMP-nya itu. Sehari? Oh enggak. Total. Untuk berapa hari itu sampai posisi sekarang ini? Oh sampai posisi sekarang segitu dari awal tuh. Tapi kalau gitu komisi juga udah jutaan dong. Kayaknya gitu. Ya karena kan standar di TikTok itu 10%. 10% ya. Salah kalau 10% kayaknya ya adalah 1 juta. Wah, ya luar biasa. Alhamdulillah. Rezeki orang tua. Padahal dari awal niatannya itu cuman iseng dan pengen coba. Waktu. Tapi Pak Basri ini nggak, maksudnya menyangka nggak dalam waktu segini, dalam waktu misalnya berarti kan dari kejadian itu maksudnya pertama kali ngonten paling baru 2 minggu yang lalu. Baru 2 minggu ya. 2 minggu ke sekarang sudah bisa punya omset puluhan juta dari TikTok. Kebayang nggak? Oh nggak kebayang kok. Sama sekali ya? Nggak kebayang ya. Awalnya itu niatannya itu atau harapannya itu bisa menghasilkan setelah berapa lama? Bayangan Pak Basri ya? Ketika kan tadi Pak Basri cerita nih nontonin konten orang-orang, terus denger cerita orang-orang, pastinya pas mulai Pak Basri ada bayangan dong. Oh, aku mau misalnya sebulan nih, ntar bisa menghasilkan berapa? Ada bayangan gitu nggak? Ya. Kalau saya kan ngeliat konten-konten orang lain, leader-leader lain lah, kayak yang susu yang lain gitu kan. Itu kan rata-rata kan mereka kan ngomongnya 100 hari ya, antara 3 bulan sampai 100 hari gitu kan. Barulah nanti di sana akan ada hasilnya gitu kan. Bayangan saya juga begitu. Maka yang penting upload aja dulu apa yang bisa diupload. Makanya saya upload kan yang di rumah aja tuh, nggak ada yang barang-barang yang saya beli, nggak, yang ada di rumah aja. Saya upload. Perkiraan saya nanti kalau bisa 5 itu sebulan bisa dapat berapa gitu, per 3 bulan baru nanti ada hasilnya gitu kan. Mau saya masih belajar, pikiran saya baru tahap itu aja Po. Nah nggak tahu. Ternyata setelah belajar malahan lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. 2 minggu. Iya 2 minggu. Dan ini loh Pak Basri ini juga bahkan sekarang ya menurut aku ya, ini dari yang aku lihat Pak Basri ini juga sudah apa ya, menginfluence banyak teman-teman afiliator yang seumuran Pak Basri itu juga makin banyak yang jadi semangat konten Pak. Iya ya, alhamdulillah kalau bisa. Iya, karena dulu itu pas aku lihat itu kan rata-rata afiliator itu ya seumuran aku atau mungkin 30-an, 35 lah mungkin maksimal rata-rata nih ya. Tapi akhir-akhir ini aku udah mulai melihat nih Pak, banyak yang berumur udah mulai. Iya. Tapi dari Pak Basri sendiri seneng nggak kalau misalnya teman-teman yang seumuran juga mulai jadi affiliate di TikTok? Wah senang banget, senang. Kenapa itu Pak? Ya artinya kan rata-rata apalagi yang udah pensiun ya, anggap aja itu udah pensiun kan. Orang kalau udah pensiun itu mungkin pikirannya butek atau pikirnya udah ini lagi atau merasa terasing lah dari pergaulan, kan banyak kok yang gitu. Oh gitu. Nah, kalau bisa dia punya kegiatan, wah itu alhamdulillah itu. Jadi dia masih merasa berharga lah gitu. Apalagi orang pensiunan kok post power syndrome ya istilahnya ya. Oke. Saya tuh ngalamin juga kok dulu kok. Yang bisa kalau itu kadang-kadang anak-anak nggak salah apa-apa, saya ngomel itu ada juga tuh. Nah berjalannya waktu kita bisa ngisi waktu, alhamdulillah. Buat yang begitu itu. Apa penggunaan pemilihan bahasanya itu luar biasa ya, post power syndrome. Ya, ini kan, mungkin kan pernah jadi pegawai juga. Ini mungkin teman-teman di sini kalau misalnya
aku yakin banyak yang nggak ngerti Pak. Apa itu post power syndrome? Ya, nah, kondisi psikis kita pada saat kita sudah pensiun. Jadi biasanya kalau pensiun, apalagi kalau kita punya jabatan kan suka deketin anak buah tuh. Kalau kerja dibantu, apalagi dulu kan, ini maaf ya, saya kan sempat lah di posisi kepala cabang ya di dalam satu bank itu kan. Itu kan kalau kita jalan pintu dibukain kok. Nah, begitu turun satpamnya ada yang ini. Nah, begitu pensiun nggak lagi, wah itu kayaknya gimana gitu kan. Terus anak-anak kita panggil nggak langsung jawab, wah ini nggak ngargain banget. Nah itulah kondisi post power syndrome seperti itu kok. Nah makanya teman-teman di sini kemarin itu agak keterlaluan ya ngelihat Pak Basri mentang-mentang kontennya agak buram sedikit. Itu pun buramnya bukan karena HP ya. Bukan. Ternyata buramnya itu karena apa itu Pak? Itu kan saya beli standing mirror kok. Artinya kalau kita nyodorin produk, kalau nggak pakai itu kan kebalik tuh. Nah, dicondorin kan jadi sesuai gitu kan. Kan ada 2 kaca tuh kok. Kaca yang gede udah saya buka. Nah kaca yang kecil enggak. Ininya yang bikin buram plastik anti goresnya lah gitu lah ya. Pelapis kacanya. Saya nggak buka. Nah begitu terakhir anak saya nyetel kan. Nyetel, ya Bapak ini belum dibuka. Masa sih gitu. Begitu orang-orang belian itu buram. Wah ini nih gara-gara itu. Jadi kemarin ini teman-teman netizen ini suka ngambil asumsi sendiri Pak. Mentang-mentang video Bapak buram. Dikira wah ini kita open donasi aja deh buat Pak Basri. Itu kok, iya. Dan kemarin Pak Basri ini serius teman-teman. Jadi setelah aku ngechat Pak Basri, aku juga kan nggak yang mantau banget kan kondisi komen itu gimana. Tiba-tiba Pak Basri chat aku dan bilang, kok ini ada yang mau open donasi, Bapak nggak mau ya gitu. Itu pas Pak Basri tahu ada yang mau open donasi, apa yang ada di pikiran Pak Basri? Itu karena saking banyak, saya pikir kalau 1-2 mungkin ini lah. Ternyata banyak. Buka dong ini kan kasihan kita open donasi gitu kan. Saya bilang waduh nggak enak lah kan ya. Kecuali kalau kita nggak bisa kerja sama sekali lah kan. Ini walaupun sedikit uang pensiun kan masih ada lah cukup lah gitu kan. Udah saya tolak aja, saya bikin itu. Makanya teman-teman jangan keprank ini ya, keprank plastik yang nggak dibuka. Mentang-mentang kontennya agak buram dikit langsung refleks mau open donasi. Open donasinya ke saya aja. Dan akhirnya, nah ini aku pengen tahu nih Pak. Jadi awalnya itu, dulunya itu Pak Basri itu kerjanya itu sebagai apa sih? Mungkin supaya teman-teman di sini tahu, supaya nggak kepikiran mau open donasi lagi nih. Nah ya. Saya sendiri terakhir disebut kantornya apa enggak ya? Atau cukup kepala cabang bank ini salah aja? Satu bank itu ya? Salah satu bank yang cukup besar lah. Bank swasta sih, cukup besar. Saya terakhir posisinya sebagai kepala cabang. Gitu. Dan itu kalau boleh tahu Pak Basri sendiri sudah mulai karir itu dari sejak umur berapa tuh? Sampai umur berapa? Jadi total itu bekerja itu berapa tahun gitu? Saya ada 2 periode tuh. Apa perlu saya ceritain dua-dua ya? Ya boleh, silakan. Boleh ya. Jadi kalau zaman dulu kita ingat ada namanya Bank Dagang Negara. Ada 4 bank ya yang merger jadi Bank Mandiri tuh. Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, kemudian Bapindo. Pada saat tahun 1999 menjelang 2000 kan di merger tuh, digabung menjadi satu bank, menjadi Bank Mandiri. Nah itu buat pegawainya itu ditawarin mau lanjut boleh, mau resign boleh, ada penawaran golden sick hand istilahnya. Jadi karena saya pikir kan karena nilainya cukup besar ya, saya ambil tuh golden sick hand-nya. Nah itulah itu apa itu Pak golden? Itu uang apa, uang tolak lah gitu ya. Jadi dibayar sekaligus gitu kan. Nah saya keluar tuh. Kemudian ya usaha swasta lah, coba-coba belajar bisnis. Ternyata kayaknya hokinya nggak di situ. Pada saat itu bisnis apa yang dijalani Pak? Banyak kontraktor lah. Kontraktor? Artinya kita beli barang, kita jual lagi kayak ini. Nah, karena kebanyakan ini kan, pengalaman saya satu pernah beli rolling compact. Itu lemari yang bersusun 4 biji itu untuk rumah sakit. Saya beli lah
Itulah salah satu di antaranya kan. Kemudian setelah berapa lama order mulai jarang nih. Nah waktu di Bank Dagang Negara itu saya lama megang ekspor impor, itu valuta asing segala macam itu kan. Ternyata bagian itu dibutuhkan di Bank Syariah Mandiri karena pada saat 2002 dia jadi bank devisa. Nah, mereka kan kurang orang tuh. Nah kebetulan teman yang di situ tuh minta supaya kalau nggak ada kegiatan gabung deh kita ini. Nah saya gabung tuh. Saya gabung di sana untuk memperkuat bagian itu, bagian treasury lah di situ doang di ini kan. Nah sampai pensiun terakhir 2013. Itu sempat ke cabang-cabang di daerah juga itu ke. Oh gitu. Nah berarti kalau boleh tahu selama kerjanya itu lokasinya itu di mana itu Pak? Di Jakarta ada. Tapi juga ke kota daerah. Terakhir dulu sempat di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Sumatera. Sumatera Barat. Oh. Kampung saya itu, wah saya senang sekali. Oh gitu, saya juga Sumatera. Saya kan Medan. Oh Medan. Iya. Sama-sama orang Sumatera. Sama-sama orang Sumatera. Oke. Terus kemana-mana lagi tuh Pak? Itu aja, 2 itu aja karena kan nggak terlalu lama lagi saya kan udah mau pensiun juga tuh. Nah terakhir sih pensiun di cabang Balareja, Tangerang. Balareja. Dan akhirnya boleh diceritain nggak Pak? Maksudnya sebagai seseorang yang sudah menjalankan karir lumayan lama ya. Dan juga udah punya posisi lah. Akhirnya pensiun, masa transisi dari bekerja ke pensiun dan tidak bekerja gitu loh. Maksudnya kan kegiatannya pasti dulu yang mungkin dari pagi sampai sore ada kegiatan itu. Setelah itu, setelah pensiun ya di rumah. Kan kira-kira seperti itu. Transisinya itu seperti apa Pak? Ya itu cukup lama juga tuh. Artinya setelah begitu pensiun kita kan bingung nih. Mau bisnis apa gitu kan. Mau join misalnya sama teman, jadinya seperti apa. Akhirnya kan memikirkan ngambil keputusan gitu kan nggak gampang juga ya. Akhirnya lebih banyak sendirinya. Nah, untuk sendiri itu ya kita banyak mendekatkan diri ke agama lah. Kalau enggak kan agak ini repot juga. Banyakkan di situ lah. Ada orang bilang istilahnya BBM kok. Zaman dulu kan ada BBM. Bolak-balik masjid. Saya kira ini BlackBerry. BlackBerry. Oke. Terus dan akhirnya terasa lah itu yang namanya post power syndrome tadi ya. Ya, post power syndrome. Itu kalau boleh tahu mungkin supaya teman-teman di sini yang juga punya orang tua yang mungkin baru pensiun supaya ada gambaran gitu ya. Kalau dari Pak Basri sendiri merasa post power syndrome-nya ini kerasa banget itu berapa tahun gitu setelah pensiun? 1 tahun sampai 2 tahun lah kok. Itu apa perasaannya? Ini aja kita kan tadinya merasa orang menghormati kita ya. Orang kalau anak buah itu dipanggang cepet ya. Begitu sampai di rumah kan misalnya ketemu anak-anak. Kita panggil mungkin dia ada kesibukan kan. Dia nggak langsung jawab. Itu udah bisa memacu emosi tuh. Nah, kemudian juga kalau di lingkungan tuh. Yang biasanya selama ini Pak Basri gimana kabarnya gini. Nah terus kalau misalnya ada yang cuek-cuek kita udah merasa wah ini kayaknya kita udah gak beraga lagi. Orang gak ada menghargai kita lagi. Nah perasaan-perasaan seperti itu kalau nggak segera di atasnya wah repot juga. Itu gimana tuh atasinya itu Pak? Ya diantaranya itu tadi kok. Yang saya bilang BBM tadi. Di sana kan ada kebanyakan orang pensiunan ngumpulnya kan di situ kok. Jadi mungkin aktif di masjid apa aja yang bisa dibantu. Nah mereka kan habis mengaji ya kan suka adain semacam kuliah subuh, nanti ada ngopi-ngopinya, udah ikutin itu aja udah. Tapi dari kalangan Pak Basri itu yang berarti teman-temannya itu rata-rata pensiunan juga? Rata-rata, kalau yang aktif di masjid rata-rata pensiunan. Mereka apakah juga merasakan hal serupa? Maksudnya karena kan aku masih muda nih Pak, aku nggak mungkin ada bayangan post power syndrome ini seperti apa gitu ya. Apakah ini terasa itu hampir di setiap teman-teman yang pensiun? Mungkin tergantung orang masing-masing kok. Jadi kalau misalnya memang dia mentalnya sudah siap ya, mungkin nggak begitulah. Mungkin 9-2 bulan dah ada
selesai lah, tergantung orang masing-masing. Kalau saya tergolong mungkin yang agak lama sedikit ya. Karena mungkin bekerjanya juga udah lama. Iya, udah lama. Dan berada di posisi yang penting itu, posisi yang tinggi di suatu bank lagi kan, itu ada hierarkinya itu jelas banget. Iya, jelas. I see. Ya, sampai ya kalau kita naik mobil dibukain pintu turun di. Oh, sampai sebegitunya? Iya kok. Begitu masuk dibukain satpam gitu kan. Teman-teman di sini pada mau buka donasi lagi, ini bapaknya turun mobil dibukain loh pintunya. Oh. Iya. Dan terus nah setelah pensiun tadi kepikiran itu mau coba lagi buka bisnis. Iya. Tapi sempat buka lagi. Sempat, tapi yang kena sendiri ya nggak begitu inilah, nggak begitu besar lah ya. Itu saya pernah buka toko juga di daerah Babelan tuh, Bekasi Utara. Kalau ada yang di Bekasi Utara, nah sempat ya kecil-kecil lah. Tapi namanya sendiri. Ya. Dagang apa itu Pak pada saat itu? Itu dagang. Jadi saya sempat punya 4 toko gitu ya. Saya bangun dari hasil di bank itu. Kan kalau bank swasta itu kan nggak ada pensiun ya, jadi uang inilah. Terus terimanya kan sekaligus tuh. Kebetulan saya punya tanah, saya bangun toko aja. Satu saya bikin kantor lah. Kantor yang 3 saya kontrakin. Kantor ini saya main di properti. Jadi jual beli properti lah. Kayak model-model itu yang Raiwit, yang ini yang itulah jual beli jadi calo properti gitu kan. Iya. Cuman ya itu tadi nggak ada ilmu ya kok. Dengan belajar di bank aja, cuman ngejualin. Ya udah kita kan listing tuh. Listing juga cari siapa kira-kira yang mau jual, kita bantuin jual. Terus zaman itu kan belum ada sosmed tuh, masih pos kota itu masih bermanfaat tuh. Kita iklanin gitu kan. Jadi banyak juga listingnya itu. Tapi karena mungkin tekniknya kurang, ilmunya kurang, ada yang kita listing total lakunya sama orang lain. Nah, akhirnya nggak lama juga. Sempat berapa lama itu dari pensiun tahunan juga. Oh, sempat tahunan juga. Sempat tahun juga. Malah ada juga yang bergabung, cuman ya bergabung bebas juga karena yang individu kan ada juga tuh. Ada yang bilang, Pak Haji, saya gabung gini deh ya, nggak sering aja mau apa. Ntar kalau kita dapat kita ya udah nggak apa-apa. Jadi ngumpul deh. Di tempat kumpul-kumpulan aja gitu. Dan setelah itu baru sampai beberapa tahun kemudian barulah ini akhir-akhir ini kembali aktif jualan. Aktif jualan. Oke, di TikTok. Sebelumnya berarti nggak pernah ada bayangan dong Pak bakal aktif konten gitu sebagai konten kreator? Nggak ada. Tapi dari dulu emang seneng konten kah? Seneng kayak Oh itu senang kok. Jadi dulu kan sempat ramai juga ada YouTube ya, yang YouTube tuh sempat punya juga akun YouTube ya, Basri Sofyan ada juga. Jadi untuk membuat video-video kalau di YouTube kan panjang tuh. Memang sekarang ada short, tapi waktu saya yang panjang tuh, yang 1/2 jam atau berapa jam. Jadi urusan untuk mengedit udah bisa lah. Jadi begitu lihat ceritanya dari Om Dery yang dikasih solusi tuh, begitu saya lihat yang pada suhu affiliate-nya itu cuman kontennya 1 menit itu kan. Saya bilang, Pak kalau begini kayaknya bisa juga nih saya bikin gitu kan. Nah saya bikinlah di situ. Jadi kalau mengenai teknis untuk membuat video pendeknya ya udah ada lah, nggak gitu. Untuk edit sendiri, ini sendiri bisa lah kok. Berarti emang dasarnya itu juga pernah punya pengalaman ngedit bukan cuman video pendek tapi malah video panjang. Video panjang. Pantes. Oh iya. Jadi nggak yang kaku banget lah ketika sudah ngonten itu, nggak yang sampai tidak tahu apapun juga ya gitu ya Pak ya? Ya enggak. Cuma mungkin lebih ke perlu terbiasa ke platform baru aja yang beda gitu. Ya kan? platform baru ya. Oke. Nah di awal itu ketika awal mulai ngonten kan langsung affiliate. Yeah. Terus aku lihat Pak Basri itu banyak kan jualnya itu produk-produk yang memang sudah ada di rumah gitu ya Pak. Yeah. Berarti bukan sengaja dibeli untuk sampel.
Atau ada juga? Enggak, jadi anak saya kan itu belanja bulanan tuh. Dia kan ibu rumah tangga kan, ya, belanja bulanan. Jadi saya lihat kalau lihat di konten-konten itu kan banyak juga nasihat dari para yang suhu-suhu itu kan. Katanya belajar aja dulu, bikin aja konten dari apa yang ada. Di rumah kan banyak tuh, banyak barang tuh, barang-barang ini kayak sabun, odol segala macam. Saya pikir wah iya juga ya, saya belajar aja. Iya, makanya di awal-awal videonya ada ada baygon, sabun, detol, sabun sikat gigi. Terus ada ini juga sikat kawat itu. Sikat kawat, iya. Itu apa yang ada di situ aja sih. Dan akhirnya setelah kena pelanggaran, barulah sekarang mulai ada brand-brand juga yang nawarin sampel sekarang. Alhamdulillah begitu viral tuh, dan juga view-nya naik tuh, mulai ada penawaran-penawaran. Kalau boleh tahu itu brand-brand seperti apa aja? Maksudnya kategori-kategori apa aja Pak yang datang untuk menawarkan produk atau sampel ke Pak Basri? Yang sekarang ini masih UMKM kayaknya kok. Ada yang celana jeans, ada yang parfum, ada yang apa lagi ya berapa kemarin itu. Baru sebatas itu aja. Ya. Dan setelah itu kemarin juga setelah di kontak sama tim TikToknya dibantu juga untuk mulai set up live. Makanya kemarin aku nontonin live Pak Basri. Oh, nonton ya? Udah mulai jualan ini ya. Mulai, ya. Jualan ada kopi, bener. Ada sembako. Ada kopi ya, sembako lah itu. Iya. Sembako. Enjoy nggak Pak nge-live? Karena kan nge-live beda sama konten. Awal-awal sih ini juga bisa nggak ya gitu. Tapi begitu udah mulai, udah alhamdulillah lancar aja. Mungkin kena faktor U juga kali ya, nggak bisa lama-lama, paling setengah jam dan 1 jam. Akhirnya dibantu lah anak saya. Iya. Makanya kemarin itu aku lihat pas nge-live juga nggak sendiri kan, ada yang bantuin di kanan kiri juga kan. Iya, ada yang kanan kiri juga. Iya. Nah ini aku pengen tanya nih Pak Basri kan maksudnya sudah melihat perkembangan dunia bisnis ya, terutama itu kan sudah lama banget, apalagi kerja dulu itu di bank. Bank itu kan tidak jauh dari yang namanya dunia bisnis atau dunia dagang. Kalau dari kacamata Pak Basri sendiri melihat bisnis dulu dengan bisnis sekarang itu beda banget nggak? Oh ya beda jauh kok. Apa perbedaan utamanya? Kalau dulu kan kalau pasar tradisional ya, sekarang marketplace ya kan. Kalau dulu ini saya juga kita lihat kan ada banyak MLM tuh ya. Oke. Multi level marketing ya. Jadi barangnya harus dibeli. Nanti kita cari lagi penjualnya. Itu kan ilmunya juga ya. Sekarang di affiliate ini asal kita mau bikin mulai PT, bikin PT. Itu sama juga kita punya warung ya, satu VT itu ya. Kira-kira gimana tuh kok? Ya kan satu VT ini kan. Itu saya pikir sama juga kita punya satu warung tuh. Tinggal perbanyak aja cabang-cabang warung kita. Benar. Dan kalau aku selalu bilang ke teman-teman itu ibarat kata tiap konten itu adalah sales kita. Jadi tiap satu konten yang kita buat kita udah nambah satu sales. Kita udah nambah satu sales. Jadi kalau konten kita itu banyak, misalnya ada 1000, ada 2000 konten, berarti kita punya 2000 sales yang 24 jam mereka kerja untuk nyari calon pembeli kan. Mungkin sekarang Pak Basri juga pagi-pagi kalau bangun tidur buka TikTok juga angkanya nggak nol lagi, udah ada penjualan. Iya, alhamdulillah. Angkanya berubah lah gitu kan. Udah berubah. Iya, betul. Karena si salesnya ini kan, si konten-kontennya ini bahkan ketika tidur juga nyari penonton. Iya. Dan ini kan kalau menurut aku ya mungkin salah satu hal yang luar biasa banget dari affiliate itu juga adalah sangat gampang untuk orang-orang yang masih pemula atau mungkin modalnya minim Pak untuk mulai. Mungkin Pak Basri pasti ngerti lah kalau misalnya dulu mau buka bisnis ya, misalnya kayak tadi lah agen properti aja, itu kan udah perlu ada kantornya, beli mejanya, beli apanya gitu ya. Belum lagi mungkin bisnis lain juga perlu ngestok minimal. Sedangkan ini kita stok juga nggak sama kita, kita cuma perlu punya satu produk sebagai sampel, yang ngirim juga orang lain. Jadinya
gampang lah Iya. menurut aku. Kalau menurut Pak Basri dari mungkin sekian banyak ya bisnis yang pernah dijalanin dan juga Pak Basri lihat ya dari muda ya. 1 sampai 10 nih ratingnya nih. Seberapa mudah bisnis affiliate ini? 1 sampai 10. 10 lah saya kira. 10 itu mudah banget atau susah banget? Mudah banget. Mudah banget. Mudah banget. Oh gitu. Oke. Dan Pak Basri sendiri kan melihat nih ada pebisnis yang katakan dulu ya dan pebisnis sekarang. Ya. Ada nggak sih perbedaan dalam segi mungkin kayak mentalitasnya gitu loh? Menurut Pak Basri sendiri pedagang dulu dan pedagang sekarang itu ada bedanya nggak? Mungkin pedagang dulu itu lebih gimana, pedagang sekarang lebih gimana? Ya kalau pedagang dulu bayangan saya kan yang tradisional itu kok. Ya mental ya seperti itulah. Memang dia harus kuat ya. Fisiknya juga harus terimbangi gitu kan. Kemudian juga pergaulan pun justru harus luas orang-orang dulu tuh saya ingat. Kalau misalnya anggaplah dia menjual apalah ya, produk apa. Itu kan pendekatan pribadinya tuh lebih menonjol ya kan, lebih menonjol. Nah kalau yang di affiliate ini saya sebetulnya sedikit banyak sempat belajar juga lah ya mengenai ini. Kalau yang mengenai brand-brand gitu kok. Yang di brand itu kan yang bisa kan ada barangnya ya, produk brand, kemudian perusahaannya, kemudian juga orangnya gitu kan. Nah kalau di affiliate yang sekarang ini sebagai affiliate, perusahaan bukan perusahaan kita. Barang bukan barang kita. Sementara kita harus jual. Jadi yang kita harus perbaiki diri kita kok. Bagaimana caranya kita bisa menjual barang ini kepada konsumen kita. Ya kan? Yeah. Nah, jadi makanya saya awal-awal tuh langsung tampak muka aja kok. Saya nggak ada seperti orang nih ngeliatin gitu. Enggak. Wajah saya tampilin aja udah. Biar orang tahu mau ya catching deh istilah orang sekarang ini saya jalan aja udah. Iya dan Pak Basri ini loh nggak tanggung-tanggung loh. Pas mulai langsung punya 2 akun berbeda kan. Yang Basri Sofyan dan Toko Haji Basri ya. Langsung bikin 2 akun. Langsung bikin 2 akun. Itu ininya begini dasarnya itu kok. Itu kan kalau yang satu akun kita kan nggak bisa ngelihat keranjang kuning di akun yang sama. Harus akun yang berbeda. Maka saya bikinlah akun pendampingnya itu yang Basri Sofyan. Supaya kalau nanti sudah diposting itu sudah diupload, kita ngintip keranjang kuningnya dari akun yang Toko Haji Basri. Nah, makanya itu dibikin gitu kan. Nah yang case kemarin kena keranjang kuningnya nggak ada, saya ngasih tahu ada keranjang kuningnya di Toko Haji Basri. Akhirnya pada lari ke situ tuh. Alhamdulillah akhirnya followernya yang sini naik, sini ikut naik. Dan itu rezeki lah kan. Dan personal brandingnya langsung dijalanin loh. Maksudnya satunya kemarin cerita satunya pakai peci, satunya nggak pakai peci. Yang ini Basri, ini kan gambaran orang tua kok. Jadi saya pakai peci. Jadi kalau yang Toko Haji Basri nggak pakai peci. Jadi kayak sekarang nih mungkin mau kita jaga Toko Haji Basri kali ya. Kalau pakai peci langsung ganti lagi. Jadi Inyap Basri. Inyap Basri. Dan itu perbedaan itu emang kepikiran aja gitu mau kepikirannya dibuat. Supaya beda, takut itu gara-gara pelanggaran ini jangan-jangan gara-gara mirip nih gitu kan. Ya. Supaya beda ya satu pakai peci satu enggak. Supaya jangan dianggap re-upload gitu kan. Itu aja tadi dasar pemikirannya kok. Dan banyak loh ini teman-teman itu juga kena pelanggaran Pak karena punya beberapa akun dan mukanya sama, backgroundnya sama. Jadi menurut aku makanya pas di awal-awal Pak Basri cerita ya, aku kepikirannya itu gini, loh ini bapaknya kok bisa langsung tahu nih harus dibedain tampilannya gitu loh. Iya. Terus setelah ngonten sekarang kesehariannya nih Pak. Sudah kan berarti kemarin itu sempat ada masa yang ini ya, yang BBM tadi ya. Iya. BBM tadi mungkin tiap hari juga agak santai lah. Iya, agak santai ya. Sekarang gimana tuh kesehariannya? Berubah banget nggak? Oh, berubah banget kok. Oh, gimana itu berubahnya Pak? Jadi mulai ada kerjasama yang masuk yang nawar-nawar itu kan
gimana pun kan saya faktor U juga kan nggak bisa ini. Kebetulan saya punya anak ada 3, yang 2 ini bisa membantu. Yang pernah punya akun TikTok ada namanya paling bontot tuh namanya Salma, ada jadi manajer saya. Sana. Yang untuk teknis ada anak saya kedua namanya Husni, dia backgroundnya kan itu sarjana komunikasi, sarjana komputer tuh, nah, jadi dia tahu lah gitu. Jadi saya pikir cocok lah untuk teknis anak saya yang kedua, untuk meng-create kontrak-kontrak segala macam atau penerimaan kerjasama anak saya yang Salma itu sebagai manajer. Ya, saya jadi aktor nih, udah jadi aktor. Berarti keseharian sekarang pagi bangun, berarti kan Pak Basri nggak usah ngurusin ini lagi dong, nggak usah ngurusin hubungan kerjasama itu nggak usah lagi. Jadi berarti pagi bangun, terus udah langsung ada, oh ini Pak hari ini harus ngonten ini gitu ya? Ya, jadi gini, kan mereka kan kerja juga tuh kok. Nah, saya juga kalau pagi gimana pun kan kesehatan tubuh kan harus jaga juga ya. Jadi kalau saya tidak puasa, saya itu jalan kaki di BKT namanya jalan kaki di sana untuk olahraga lah. Tapi anak saya udah menyiapkan tuh, ada dia buku gitu kan, buku. Jadi yang harus di konten hari ini. Ada 2 ini konten kan, baik untuk Haji Basri maupun Haji Basri sama produk-produknya sekalian. Jadi pulang olahraga, tinggal saya baca. Nah, setelah sarapan udah mandi, saya ngonten dah sendiri aja udah. Orang rumah kosong, saya ngonten sendiri aja udah. Gitu kalau gitu. Dan kemarin Pak Basri juga cerita ini ada menjalankan puasa ya. Itu salah satu kemarin pas aku main ke rumah kan aku tanya, apa rahasia Pak Basri itu bisa FYP. Nah orang itu mungkin ekspektasinya itu jawabannya udah, oh ini urusan hook, urusan personal branding, urusan apa. Tapi ternyata Pak Basri jawabannya itu ada menjalankan apa itu Pak namanya? Ya kalau di kita Muslim tuh amalan kok. Amalan. Okay. Jadi apa yang kita amalkan gitu, yang kita kerjakan sehari-hari. Nah itu dari muda saya tuh udah menjalankan itu yang puasa itu kok. Puasa Daud. Oke. Udah lama lah. Alhamdulillah. Nah apakah kemarin itu penyebabnya, itu kan banyak juga komen-komen ini pasti jalur langit gitu kan, misalnya kan. Mungkin itu ya, saya juga nggak tahu. Kita nggak tahu, Allah yang ngatur kan rezeki orang, yang membolak-balikkan hati orang kan Allah semua tuh. Benar. Sampai mereka mau memperhatikan akun saya gitu kan. Ya udah saya ini aja kok. Makanya kemarin komentarnya itu unik-unik pas aku baca responnya ya. Ketika kita sibuk merayu algoritma, ternyata Pak Basri sudah sibuk merayu pencipta alam semesta. Nah kan komen-komennya lucu-lucu gitu. Lucu-lucu ya benar ya. Nah jadi buat teman-teman di sini, ya pas kemarin aku main ke rumahnya Pak Basri juga, memang ceritanya itu ya apa adanya seperti itu gitu. Seperti itu, Pak. Tidak ada kayak rahasia-rahasia teknik-teknik apa gitu yang digunakan, ya paling dasar-dasar yang memang Pak Basri sudah mengerti gitu ya. Personal brandingnya harus dibangun, openingnya dibuat sama semua. Sehat selalu Bapak Ibu gitu ya. Itu kok bisa kepikiran juga Pak? Openingnya itu dibuat sama di semua video dan konsisten gitu. Sehat selalu Bapak Ibu. Itulah kan kita kan supaya dikenal gitu kan. Punya ciri khas kan harus berulang tuh. Ingetin berulang gitu kan. Maka saya bikin begitu. Itu juga awal mulanya bukan selamat Pak sehat selalu Bapak Ibu. Awal mulanya ibu-ibu. Oh ibu-ibu dulu? Ibu dulu. Oke. Sehat selalu ibu-ibu. Karena sasarannya ibu-ibu kan. Yang beli kebutuhan rumah tangga kan ibu-ibu. Nah, sehat selalu ibu-ibu. Nah ada yang komen. Jangan ibu-ibu aja dong. Bapak-bapak juga saya tambah. Jadi sehat selalu Bapak Ibu. Ada. Oke. Dan akhirnya sudah mulai ada hasil lah dari Alhamdulillah kontennya itu ya, yang tadi Pak Basri ceritakan. Nah, kalau dari Pak Basri sendiri, aku pengen tanya nih, melihat anak-anak muda sekarang ya, dengan semua kemudahan. Karena kan kalau misalnya dari aku kan Gen Z ya, Gen Z itu sekarang banyak yang bilang Gen Z itu mentalnya lemah Pak. Nah,
Dan tiap kali ngobrol dengan orang-orang yang mungkin juga lebih berumur, sering banget mereka cerita itu begini. Lu mah enak, kalau zaman gua lebih susah. Tapi menurut Pak Basri itu, di Pak Basri ini pendapat pribadi ya, memang seperti itu adanya atau ya enggak juga sih? Gitu. Ya setiap zaman sih beda-beda tantangannya sih kok ya. Ketika zaman saya dulu memang pastilah ada problemnya ya. Nah dengan yang Gen Z yang sekarang yang semua udah komputerisasi gitu, udah online seperti itu ya, pasti lebih kompleks lah ya. Lebih kompleks? Lebih kompleks lah. Cuman kalau kita belajar itu lebih banyak kemudahan tuh. Asal rajin aja saya bilang. Seperti YouTube lah ya. Kalau kita untuk belajar, untuk how to-nya gitu ya, apa aja ada tuh. Asal kita mau aja. Belajar ini, belajar itu, semuanya ada. Nah, yang generasi saya, banyak juga tuh yang nggak nyambung lah istilahnya ya. Artinya dia ke YouTube tuh dia juga nggak, udahlah saya paling nonton aja. Tapi mempelajari gimana membuatnya nggak mau dia. Sekedar nonton aja. Saya kebetulan bagian yang mau ini kan. Mau mempelajari. Setelah mempelajari ternyata lanjut tuh. Oh dari YouTube ada ini ya, dari ini ya. Nah, kemudian juga teknis kan ilmu kan makin hari berkembang tuh. Begitu kita ngikutin mau nggak mau kita ke bawah. Nah itu jadi kalaupun fisik sekarang nih makin melemah lah ya. Tapi mungkin pikirannya insya Allah bisa. Luar biasa. Dan ini loh, aku pas ngobrol dengan Pak Basri itu, karena kan aku juga sering nge-live Pak. Sering nge-live, terus banyak juga penonton aku itu yang udah berumur juga, mereka mau coba affiliate, tapi banyak yang aku temui itu mereka sudah kayak keinginan belajarnya itu sudah agak padam. Jadi kalau aku sharing, mereka akan bilang, waduh ini terlalu sulit gitu loh. Ini terlalu sulit, terlalu ribet, terlalu kompleks kayak yang tadi mungkin Pak Basri bilang. Ada tips nggak Pak? Mungkin buat teman-teman di sini yang seumuran dengan Pak Basri, kalau misalnya mau masuk nih ke TikTok lah atau ke dunia digital gitu ya, gampangnya itu mulainya dari bagaimana gitu? Ini dari pengalaman aja kali kok. Iya. Buat orang-orang yang udah 50 ke atas atau 40 ke atas lah ya. Memang kita di daya tangkap atau daya ini tuh udah berkurang. Beda dengan Gen Z atau ini sekarang macam itu kan, yang sekarang ini. Jadi saya sendiri ngalamin. Jadi kalau kita bisa untuk menyerap suatu pelajaran lah gitu kan. Kalau mereka sekali dua kali bisa, kita mungkin perlu 4-5 kali. Nah itu harus diulang sampai kita paham. Kalau cuma sekali udah bosan ya memang nggak dapat itu. Saya aja sampai berapa kali tuh, sampai begitu paham. Setelah paham baru. Buku aku dibaca berapa kali Pak? Ini udah sering kok. Udah sering. Maksudnya udah diulang-ulang? Ulang. Tapi emang susah banget dimengerti atau enggak? Atau biasa aja? Yang awal kok. Itu pola pikir yang kalau anggap itu. Kalau yang bab kedua kan teknis tuh. Mengenai cara mengupload, cara ini kan. Kalau yang bab 4 sampai yang istilah-istilah apa itu, saya belum sampai gitu tuh. Yang teknik apa itu kan. Iya. Yang bab pakai asas. Tapi malah jurus-jurusnya di sana loh Pak. Jurusnya di situ ya? Iya, jurusnya di sana. Saya habis itu baca lagi. Iya. Tapi kalau dari Pak Basri sendiri merasa lebih susah nangkep yang mindsetnya atau lebih susah mengerti teknisnya? Kalau yang teknis, karena memang udah di YouTube dulu udah tahu ya alat ini, itu lebih nggak ada masalah lah. Ya tinggal latihan aja kan. Oke. Nah, Pak Basri ini mungkin buat teman-teman di sini yang masih muda nih, mungkin mereka banyak yang balik lagi ya alasannya itu mungkin banyak untuk tidak memulai. Ada yang bilang mungkin malu, nggak pede, takut dikata-katain. Sedangkan Pak Basri sendiri dari awal konten udah langsung aku langsung tunjukin muka dan aku langsung belajar. Bahkan sebuah materi itu bisa diulang sampai 4-5 kali. Apa satu motivasi yang bisa Pak Basri kasih ke teman-teman di sini, terutama yang masih muda nih, yang mau mulai tapi banyak keraguan? Menurut saya kita harus tahu tujuan kita kok. Kita mau
jadi masuk affiliate itu untuk apa. Kalau sasarannya jelas, insya Allah pasti step-stepnya dia akan semangat tuh. Kalau dia jelas ya, kalau cuma sekedar ini yang saya kira akan merontok juga di tengah jalan. Jadi kalau dia jelas, apalagi kalau misalnya ada istilah sekarang kan, kalau miskin ya harus rajin dong, itu kan. Nah itu ya, ini mah bukan ngomongin yang miskin ya, tapi harus coba sekarang kita pikir di mana yang bisa cuman kita ngonten, upload, tinggal nunggu. Kita kalau bertani aja buka lahan bisa bayangin tuh berapa lama ya kan? Bener. Jadi kita harus tahu dulu sasaran kita, tujuan kita, goalnya apa, itulah. Kalau goalnya udah paham, saya kira semangat tuh muncul deh. Itu udah biasa. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Jadi kalau goal sendiri Pak untuk kedepannya itu Pak Basri goals di affiliate ini mau ngejar apa sih atau ada goals apa sih? Ya kalau namanya materi hasil dari affiliate pasti semua orang suka lah kok. Oke. Ya kan semua orang suka. Nah, nanti kalau penggunaannya, saya kan udah berumur juga nih. Nah, kita kan kalau kita udah diberi sama Allah, kita juga kalau ada menerima dari Allah, kita juga akan memberi. Mungkin lebih banyak berbaginya lah. Makanya waktu kemarin tuh ada yang minta open donasi, saya juga mikir kan, sebetulnya yang dinilai sama Allah itu kan yang memberi bukan yang menerima ya kok. Itu saya maunya di situ. Jadi maaf nih, jangan dianggap sombong ya. Jangan dianggap sombong dan jangan mau open donasi lagi ya teman-teman. Jangan open donasi lagi lah. Ini masa juragan tanah mau di open donasi? Karena kemarin ada juga yang sampai salfok Pak. Pas aku datang kan ke rumah kan ada ke-shoot sedikit rumahnya. Oh ternyata selama ini aku kasihan ke orang yang salah. Iya. Nah, jadi dan juga mungkin buat teman-teman jangan ini ya, jangan menilai sesuatu itu hanya dari layarnya saja. Apa yang terlihat di layar gitu loh. Karena kan kenyataannya itu bisa berbeda. Dan juga kayak mungkin teman-teman di sini melihat mungkin di awal melihat Pak Basri merasa oh ini kita harus kasihan nih dengan sosok Pak Basri. Ternyata malahan kebalik. Teman-teman yang bisa belajar dari sosok Pak Basri. Ternyata pengalamannya sangat banyak. Terus juga pengalaman kerjanya juga sudah sangat lama gitu ya. Mungkin Pak Basri boleh kasih satu pesan penutup untuk teman-teman di sini yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih. Kalau boleh dikatakan pesan penutup khusus untuk affiliate itu tetap belajarlah, pelajari apa yang ada di konten-konten khususnya. Gampang kan sekarang di YouTube kan banyak itu. Karena kalau kita ingin sukses terhadap sesuatu itu harus ada ilmunya. Jadi dapatkan dulu ilmunya, nanti insya Allah kita sukses. Luar biasa. Terima kasih Pak Basri sudah datang ke podcast ini. Buat teman-teman yang mau nontonin podcast-podcast lain dengan tamu sekeren Pak Basri, pastinya jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.